Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing card reader multifungsi yang saya beli di Shopee dengan harga Rp156.417. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan card reader dengan harga 10 ribuan sampai 30 ribuan. Namun sayang sebelum setahun ini card reader sudah pada rusak. Contohnya seperti ini, dan ini. Dan masih banyak lagi card reader yang sudah pernah saya gunakan namun usianya tidak terlalu lama ya teman-teman. Maka dari itu saya berinisiatif membeli card reader yang sedikit harganya lebih mahal dari card reader yang sebelumnya pernah saya gunakan. Yaitu ini produknya dari oricoindo.com. Ini merupakan official store di Shopee. Jika teman-teman ingin membelinya, teman-teman bisa mencarinya di pencarian Shopee ya teman-teman. Oke baiklah, mari kita unboxing. Pertama-tama kita buka dulu pembungkusnya. Oke, ini dia teman-teman, mereknya adalah Orico seperti nama store-nya tadi. Bungkusnya cukup simple ya teman-teman karena cuman berisi card reader doang. Di bagian atas terdapat QR code-nya. Kemudian di bagian bawah terdapat tulisan Type C plus USB plus micro USB karena card reader ini juga multifungsi ya teman-teman. Dan support hingga 512 GB maksimal untuk pembacaan drive-nya teman-teman. Saya membeli card reader ini yang versi 2.0 ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membeli yang 3.0 juga tersedia di official store-nya. Kemudian di sini bertuliskan 6 in 1 di mana card reader ini memiliki 6 fungsi dalam satu card reader ya teman-teman. Kemudian card reader ini juga sudah support USB on the go atau OTG jika teman-teman ingin mentransfer file dari memory card atau flash disk ke smartphone teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di bagian belakang juga terdapat tulisan seperti di depan tadi yaitu USB 2.0 6 in 1 card reader. Kemudian di bawahnya tertulis spesifikasi lengkapnya di mana terdapat output Type C 2.0, kemudian micro USB, kemudian USB 2.0. Kemudian juga input SD card, TF card atau microchip, kemudian USB 2.0. Maka dari itu card reader ini terdapat 3 input dan 3 output ya teman-teman. Oke, sepertinya itu aja spesifikasinya. Kemudian kita akan membuka card readernya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman card readernya. Di depannya ada merek Orico-nya teman-teman dan logo. Kemudian untuk bahannya sendiri dia terbuat dari campuran metal seperti aluminium. Kemudian kita dapat juga gantungan untuk card readernya teman-teman. Nah, di bagian samping terdapat satu input USB 2.0 dan input memori SD card microchip. Kemudian di bagian sampingnya lagi terdapat input memori SD card ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini terdapat satu output USB 2.0 yang digabung dengan micro USB Type B ya teman-teman untuk device Android atau device yang lainnya. Kemudian di bagian sini terdapat port output ini USB Type C ya teman-teman untuk smartphone juga. Nah, untuk ukurannya sendiri dia juga sedikit lebih besar ya teman-teman dari card reader yang sebelumnya pernah saya beli. Nah, bagaimana performa dari card reader ini? Mari kita coba. Oke, baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan mencoba fungsi dari card reader ini. Pertama-tama saya akan mencoba menggunakan ini SD card yang besar. Coba. Nah, card readernya menunjukkan lampu warna biru, tandanya card readernya sudah terhubung. Nah, ini dia. Sekarang teman-teman bisa lihat data-datanya masuk semua ya teman-teman. Kita coba eject. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba dengan menggunakan micro SD. Oke, nyambung juga ya teman-teman. Ini
data-datanya kebaca semua. Kita coba eject. Kemudian yang ketiga kita akan mencoba menggunakan ini flash disk. Nah, ini data-datanya kebaca semua ya teman-teman. Ini flash disk yang saya masukkan ke card readernya. Jadi tidak ada kondisi yang tidak normal pada card reader ini. Sekarang kita coba masukkan ketiga-tiganya, yaitu flash disk, SD card sama micro SD. Apakah dapat berfungsi secara bersamaan ketiga-tiganya? Ini untuk flash disk kebaca ya teman-teman. Terus untuk micro SD kebaca, namun sayangnya untuk SD card tidak kebaca ya teman-teman. Kita coba eject. Nah, sepertinya dia hanya bisa menghubungkan dua penyimpanan teman-teman. Ini dan ini flash disk saya. Oke, selanjutnya kita akan uji coba fungsi USB on the go dari card reader ini ya teman-teman. Saya menggunakan smartphone Android saya yang masih support dengan USB Type B, micro USB Type B. Oke, kita coba. Pertama-tama saya akan menggunakan SD card ya teman-teman. Jangan lupa dibuka dulu. Oke, sudah terhubung teman-teman. Teman-teman bisa lihat data-datanya, apakah dia terhubung atau tidak. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita eject. Sekarang saya akan mencoba menggunakan flash disk ya teman-teman. Ini dia flash disknya, kita colokkan. Kita hubungkan lagi ke Androidnya. Terhubung ya teman. Lampunya sudah nyala. Kita cek apakah datanya masuk atau enggak. Nah, masuk ya teman-teman. Nah, flash disknya sudah masuk. Oke. Sepertinya USB on the go-nya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman di Android tanpa ada masalah. Oke, kesimpulannya adalah card reader ini sangat cocok ya digunakan untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang multimedia untuk menyalin data atau mengirim data dari komputer atau dari smartphone juga bisa ya teman-teman. Card reader ini tanpa kabel, ukurannya cukup kecil dan bobotnya cukup ringan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa meletakkannya di mana saja. Dengan harganya yang cukup terjangkau dan garansi 2 tahun dari toko resminya, teman-teman sudah mendapatkan card reader dengan fitur-fitur yang sangat membantu untuk kebutuhan teman-teman. Oke, baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa kembali.